Bagaimana hukumnya memakai aksesoris yang dipakai pada umumnya orang yang sepulang haji dan atau umroh ya, seperti itu. Surban itu adatul muslimin, bukan adatul hujjaj. Termasuk kebiasaan orang-orang Islam yang mungkin kebiasaan orang-orang Islam di situ, di Saudi, di negara-negara Arab. Bukan termasuk adatul hujjaj, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Pemulung Media, media informasi dan edukasi seputar keagamaan, tradisi, budaya, dan lain-lain sebagainya. Yang tentunya akan menjawab kegelisahan para sahabat pemirsa yang ada di rumah. Baik, untuk itu masih di seputar haji ya, haji dan umroh. Tapi kali ini yang berbeda adalah bagaimana hukumnya memakai aksesoris yang dipakai pada umumnya orang yang sepulang haji dan atau umroh ya, seperti itu saja. Karena seperti eh, permasalahan atau isu yang kita bahas kemarin adalah memanggil haji kepada orang yang melaksanakan umroh saja, dan ternyata terjawab bahwa haji dan umroh itu adalah satu dari kesatuan yang tidak terpisahkan. Hanya saja yang membedakan adalah kalau haji itu ada wukufnya, dan kalau umroh itu tidak. Dan haji itu disebut haji akbar, umroh disebut haji aswar. Nah, kali ini adalah bagaimanakah orang yang memakai surban dan ternyata itu masih belum haji. Kalau saya katakan haji berarti umroh juga termasuk. Termasuk, Iya, iya. ya. Karena kita anggap sama saja haji dan umroh itu. Iya. Bagaimana, saya ulang kembali dan saya tegaskan kembali, bagaimana hukumnya memakai sorban dan aksesoris haji lainnya yang pada umumnya dipakai, mulai dari sorban, kopiah putih, atau pakai top lah umumnya ya. Kalau di sini tradisi di Indonesia atau ya di Madura khususnya, kita bicara tentang lokalitas, memakai top itu kan tidak biasa, Ustaz. Ya. Top itu kan umumnya yang dipakai kalau di Saudi, memakai top itu eh, tidak harus haji atau bagaimana. Iya. Semuanya memang baju baju hariannya ya top gitu kan. Dia pergi ngantor ya pakai top gitu kan. Dia pergi nyangkul juga pakai top Iya. gitu. Atau pakai sorban pun juga seperti Surban, itu, ya. iya. Dia pergi ngarit gitu untuk piaraannya seperti piara sapi atau kerbau dan lain-lain sebagainya. Dia pakai top juga, Ustaz. Ke sawah, ke perkebunan dia juga pakai top. Nah, sedangkan di Madura, Bahkan kalau memakai surban itu bagi orang-orang yang ada di sana, ada di Saudi itu tidak biasa. iya, Artinya ketika saya banyak jumpai ketika waktu dulu saya berumroh di situ, banyak orang yang tidak memakai surban iya, ketika umroh banyak iya. ataupun selepas umroh. Orang sholat ke haram itu tidak memakai topiah bahkan. Iya. Tidak Nah, memakai jadi topiah. yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke inti permasalahan bagaimana hukum memakai sorban di Indonesia atau di Nusantara secara umum, di Madura secara khusus. Kira-kira memakai sorban ini atau memakai kopiah putih ini bid'ah atau sudah memang ada dari sejak sejak Rasulullah gitu, Ustaz? Kira-kira. Baik. Eh, untuk memakai surban bagi orang-orang yang tidak pernah haji ataupun umroh itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, termasuk minal jaizat, termasuk hukum yang diperbolehkan. Kenapa? Karena surban itu adatul muslimin, bukan adatul hujjaj. Termasuk kebiasaan orang-orang Islam yang mungkin kebiasaan orang-orang Islam di situ, di Saudi, di negara-negara Arab.
Jadi bukan termasuk adatul hujjat, bukan. Jadi hukumnya ya boleh-boleh saja. Nabi kita pun sebelum berhaji sudah memakai sorban. Berarti sorban itu bukan bid'ah ya Ustaz? Bukan, bukan. Nabi itu buktinya apa kalau imamah itu bukan alamatun lil hujjat, bukan tijanul hujjat, akan tetapi tijanul Arab, tijanul muslimin, bukan tijanul Arab, tijanul muslimin. Adatul muslimin, tijanul muslimin, bukan tijanul hujjat, bukan adatul hujjat. Tijan itu mahkota. Ya. Dan Nabi pun ketika membuka Fathu Makkah itu dalam tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi, itu pernah Nabi membuka negara Mekah. Dan itu Nabi memakai surban pada waktu itu. Itu di Sunan Abi Daud ada. Dan kebetulan saya itu disimpan di sini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa qala Utaybiyatuh. Wa fi riwayatin dakhala yauma fathi Makkah. Dalam satu riwayat Nabi masuk pada hari pembukaan negara Makkah, wa alaihi imamatun sauda bi ghairi ihramin. Dan Nabi itu memakai memakai surban hitam dengan tanpa ihram. Maksudnya yang datang ke Makkah itu untuk membuka negara Makkah, bukan untuk melakukan nusuk, bukan untuk melakukan haji ataupun umroh. Wa fi hadal hadis yukhbiru sahabiyu al-jalilu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi alladhi waqa'a fil 'am ats-tsani, tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi, minal hijrah. Wa kana yalbasu fi dzalikal yaum ala ra'sihi imamatun sauda, memakai imamah yang hitam. Alam yakun hina idin muhriman. Maka Nabi ketika itu masuk ke negara Mekah itu untuk membuka, bukan untuk berihram. Binatil ihram, bukan. Li'annahu lam yurid nusukan. Nabi itu tidak bermaksud untuk nusuk, untuk melakukan haji ataupun umrah. Bal arada fathah Makkah. Nabi itu yang berhaji itu pada tahun 10 dari hijrahnya Nabi. Jadi pada tahun 8 tadi Nabi itu masuk ke Makkah itu dalam rangka membuka Fathu Makkah. Dan Nabi itu berhaji pada tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi. Berarti Nabi itu sebelum berhaji sudah memakai sorban. Jadi jelas sekali bahwa berimamah, bersorban itu bukan adatul hujjat, akan tetapi adatul muslimin. Kita mengenal Abu Ishaq Ash-Shirazi, pengarang Muhadzab yang disarai menjadi majmu' oleh Imam Nawawi. Yeah. Itu pakai sorban. Padahal itu minal ulama as-Syafi'iyah, min ashabis Syafi'iyah, termasuk ashab Syafi'i yang tidak berhaji. Karena apa? Karena fakir. Tapi dia pakai sorban. Itu makanya kalau sorban itu bukan adatul hujjat, bukan tijanul hujjat, akan tetapi tijanul muslimin, mahkota orang Islam, ataupun adatul muslimin. Abu Ishaq Ash-Shirazi. Abu Ishaq Ash-Shirazi karena apa kok tidak berhaji? Pengarang Muhadzab yang disarai oleh Imam Nawawi menjadi majmu' itu kenapa tidak? Li'annahu fakir. Karena tidak kuat. Andaikan Abu Ishaq Ash-Shirazi itu Abu Ishaq Ash-Shirazi itu bermaksud untuk haji, bisa saja santri-santrinya saking banyaknya itu digendong sampai ke Mekah, bisa. Saking banyak.
Tapi karena dia fakir, dia tidak berhaji. Beliau tidak berhaji. Artinya merasa tidak wajib untuk haji Tidak gitu, karena wajib dia untuk haji fakir. karena fakir beliau. Tapi dia pakai surban. Sorban. Tapi karena termasuk orang yang sufi, surbannya hanya satu. Ketika mau dicuci ya tidak pakai surban. Ketika setelah dicuci itu Iya. pakai Insya Allah, surban. subhanallah. Itu Abu Ishaq Az-Zirazi itu yang memberi julukan Syekh Abu Ishaq Az-Zirazi itu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam satu mimpinya, Abu Ishaq Az-Zirazi itu di dalam Tabaqatus Syafi'iyah itu disebutkan pernah Abu Ishaq Az-Zirazi itu bermimpi Nabi, ketemu Nabi. Kemudian Abu Ishaq Az-Zirazi itu berkata, "Ya Rasulullah, balighni angka ahaditha kathiratan anna kila al-ahbar wa uridu an asma'a minka hadisan atasarrufu bihi fid dunya wa aj'aluhu dakhran lil akhirah." Nabi, saya ingin mendengarkan satu hadis yang kami bisa berbangga di dunia dan untuk menjadi simpanan nanti di akhirat. Terus Nabi menjawab, faqala li ya Syekh. Nabi berkata pada saya, ya Syekh, wahai Syekh. Jadi yang memberi julukan Syekh pada Abu Ishaq Az-Zirazi itu adalah Nabi di dalam mimpinya Abu Ishaq. Usamani Syekhun, kata Abu Ishaq itu. Dan Nabi itu memberi nama saya Syekh. Wa khatabani bihi. Terus hadis apa yang disampaikan oleh Nabi setelah Abu Ishaq Az-Zirazi itu meminta keterangan hadis yang menjadi kebanggaan di dunia dan menjadi simpanan di akhirat? Nabi berkata, man arada salamah falyatlubha fi salamati ghairihi. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka mencarilah keselamatan untuk orang lain, menyelamatkan orang lain. Insya Allah kalau kita biasa menyelamatkan orang lain, kita akan diselamatkan oleh Allah. Dan orang-orang wali itu yang kebanyakan orang-orang wali itu karena menolong orang, menyelamatkan orang lain. Karena orang wali itu banyak yang masyhur dan yang mastur itu banyak yang termasuk mendoakan orang lain, mendoakan orang lain, ya mendoakan orang lain. Itu hadil ghaibi dalam kesamaran mereka. Itu juga termasuk amalan atau perbuatan yang membanggakan di dunia dan bisa menjadi simpanan untuk nanti di akhirat. Ya. Itu hadisnya. Hadis yang diinginkan oleh Abu Ishaq Az-Zirazi itu. Man arada salamata falyatubha fi salamati ghairihi. Bisa dilanjutkan Ustaz tentang tadi ya salam itu tentang mohon maaf bukan salam ya. Tentang memakai imamah, memakai sorban ya, memakai sorban. Baik, ini saya sekedar menyampaikan perkembangan isu di luar Ustaz ya. Jadi ada, saya katakan isu karena saya masih belum menemukan kejelasannya gitu Ustaz. Barangkali saya akan memverifikasi isu ini fakta atau sekedar isu saja gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa memakai imamah, memakai sorban itu di sini ya kita bicara terlepas dari konteks bahwa memakai sorban atau memakai imamah itu adalah tradisi orang-orang Islam ya, tradisi Muslim. Terlepas dari itu, di sini ada isu yang berkembang adalah bahwa memakai sorban itu dikatakan haram gitu kan, dikatakan haram. Ada yang mengatakan seperti itu isu. Kenapa demikian? Karena dia menganggapnya bahwa memakai sorban itu tasabbuh, itu ada unsur tasabbuh lil hujjaj gitu. Tasabbuh karena ada unsur tasabbuh dengan orang-orang yang haji gitu. Itu bagaimana menurut pandangan Ustaz? Saya kira asal hukum memakai surban bagi orang yang tidak pernah melakukan haji itu kan boleh-boleh saja kan. Iya. Minal mubahat, minal jaizat.
apakah tidak menjadi haram ketika ada tasabuh, dengan orang-orang yang berhaji, karena harga haji itu mahal kan. Iya. Iya. Ya, Kira tiba-tiba di apa itu namanya, diserupai gitu kan, dikawein gitu kan. Ada yang haji KW gitu, kayak pernah melaksanakan haji pakai peralatan haji, pakaian haji eh, gitu. eh, saya kira tidak haram karena sebab karena tasabuh, tidak karena tasabuh, karena orang yang berhaji itu identik dengan orang yang mengamalkan, ya, orang yang beribadah lah kan, Iya, yang beribadah, dan itu dianggap orang yang soleh lah, orang yang mulia di sisi Allah, identik dengan orang yang mulia di sisi Allah, karena uh, umumnya orang haji itu dalam rangka ibadah, bahkan betul. dikatakan jihad kan, Iya, min ahadil jihad ini kali. Nah, bahkan tasabuh dengan orang-orang yang soleh itu dianjurkan di dalam Islam, sebagaimana dalam satu syair disebutkan, dalam satu nadam disebutkan, tasabbahu ilam takunu mislahum inna tasabbuha bil kirami falahu. Tasabbahu, menyerupakanlah kalian, ilam takunu mislahum, pada orang-orang yang soleh, pada orang-orang yang ibadah. Ilam takunu mislahum, apabila kalian itu tidak seperti mereka. Jadi apa nyeropain saus, seropa saus. Mungkin kita tak bisa secara utuh, tak bisa seperti mereka, mereka as-sulaha, orang-orang soleh, orang-orang abid. Inna tasabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia itu falahu, satu keberuntungan, keberuntungan. Karena orang-orang yang melakukan ibadah haji itu sangat sangat masyakat sekali, dari itu termasuk mulia indallah wa indan nas, insyaallah wa indan. Tasabbahu illam takunu mislahum inna tasabbuha bil kirami falahu. Yang mungkin bisa haram, bisa timbul haram itu ketika kita talbis lah. Kalau talbis baru bisa menjadi haram, dari yang mubah bisa menjadi haram. Karena apa itu talbis? talbis itu idharul batil fi suratil haq, wala talbisul haqqo bil batil. Artinya bercampur eko ca Haji. terus eko ca haji, male sangku orang haji. Iya. Nah, itu talbis namanya. Kalau tasabuh itu kan ada ukurannya. Tasabuh al-muharram itu kan ada apa ya? Ada sudah tertera kadar-kadarnya ataupun apa hudud-hududnya di dalam fikih. Seperti tasabuh orang laki-laki tasabuh dengan perempuan tasabuh dengan laki-laki, tasabuh memakai pakaian-pakaian orang-orang kafir yang memang khusus orang kafir. Berarti yang tidak diperbolehkan atau yang diharamkan itu bukan unsur tasabuhnya, bukan unsur tasabuhnya, tapi talbis. Sedangkan yang dinamakan talbis adalah idharul batil ala suratil haq. Suratil haq. Jadi dia memakai sorban biar saya dikira haji dan saya bisa dimuliakan oleh kebanyakan orang. Ya, itu yang diharamkan. Ya, itu namanya talbis. Iya, berarti ada niat jelek gitu Ustaz. Iya. Kalau tasabuh tadi itu justru dianjurkan Ustaz. Dianjurkan. Kalau tasabuh itu niat baik gitu. Niat baik. Tasabuh dengan orang-orang yang mulia bagi Allah, di sisi Allah, itu memang dianjurkan. Tasabahu illam takunu mislahum inna tasabbuha bil kirami fala. Menyerupailah dengan orang-orang yang mulia. Kalau kita tidak bisa seperti orang mulia itu secara ibadah, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Kalau kita menyerupainya, kita setidaknya kita bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang beliau-beliau lakukan.
Cukup menarik. Berakhlaklah, ia berakhlak dengan akhlak-akhlaknya orang yang mulia. Kalau di segi itunya itu diperbolehkan. Itu yang tidak diperbolehkan adalah talbis. Talbis, iya. Kemudian referensi lagi yang menjelaskan bahwa itu adatul muslimin ataupun tijanul muslimin, bukan adatul hujjat. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Di situ disebutkan ada an Abil Hasan al-Asqalani an Abi Ja'far bin Muhammad bin Rukanah anna Rukanata sara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat namanya Rukanah, dia bergulat dengan Nabi. Bergulat. Artinya apa ya? WCW jangan gitu. WCW ya. Tapi Nabi itu fasora'ahu an-nabi. Akeket. Tapi menang gitu Nabi. Nabi menang. Pas terus ke Nabi, pasti Nabi adhabu setelah menang melawan musora'ah dengan Rukanah tadi. Pas Nabi berkata, inna farqa ma bainana wa bainal musyrikin al-ama'im al-qalanis. Sesungguhnya perbedaan antara kita muslimin dengan orang-orang musyrik al-amaim al-qalanis, surban di atas topi, di atas kopiah, di atas topi. Qalanis jam'u qolan suwatin. Ail fariku, yang membedakan bainana di antara kita muslimin wa bainal musyrikin, dengan orang-orang musyrik, lubsul amaim fauqal qalanis, memakai surban di atas kopiah. Fanahnu nata'ammamu alal qalanis. Kita muslimin memakai surbannya itu di atas kopiah. Jadi fauqal qalanis. Wahum yaktafuna bil amaim. Dakarahut tibi. Wahum adapun musyrikin, dia cukup dengan memakai surban saja tanpa ada kopiahnya. Jadi perbedaan antara orang Islam dengan orang-orang musyrik. Orang-orang Islam di Arab sana, kalau orang Islam itu memakai surban di atas qalanis, di atas topi, ada kopiahnya, kemudian ya di atas peci, kemudian memakai surban. Kalau orang-orang kafir itu hanya memakai surban saja, tidak ada pecinya. Tidak ada pecinya. Berarti orang kafir juga pakai sorban ya? Pakai surban. Masa orang kafir berhaji? Iya betul. Dari situ dapat kita ketahui bahwa al-imamah itu, memakai surban itu adalah adatul muslimin. Adatul muslimin dan bukan adatul hujjaj. Terus hukum yang memperbolehkan di dalam kitab Darul Ifta al-Misriyah, itu disebutkan di sana, bahkan ada sebagian yang mengatakan sunnah memakai sorban. Tapi memakai sunnah itu di dalam Fatwa al-Misriyah itu yang mengatakan sunnah ini tidak kuat, tidak sahih yang mengatakan sunnah. Jadi hukum asalnya adalah jaiz, boleh. Karena untuk meletakkan suatu hukum pada kesunahan memakai imamah ini, meletakkan hukum sunnah ini hanya pada ahwalun nabi, af'alun nabi. Sedangkan perkataan-perkataan Nabi untuk dijadikan hujjah sebagai sunnah itu tidak kuat, karena perkataan-perkataan Nabi, qaulun Nabi, aqwalun Nabi, filubsil imamah itu semuanya kebanyakan hadis itu dhaif. Jadi tidak bisa dibuat hujjah untuk mengatakan itu sunnah. Jadi yang boleh itu hikayatul ahwal.
menceritakan ahwal-ahwalnya Nabi. Hal-halnya Nabi banyak memakai sorban. dalam keseharian Nabi itu memakai sorban. Adapun dari akwalnya memberitakan untuk memakai sorban sehingga menjadi sunnah, itu tidak bisa dijadikan hujjah. Karena apa? Karena hadis-hadisnya banyak yang dhaif. Di Fatwa Al-Misriyah ini. Laqad ja'ala Ibnul Hajj, ini di Fatwa Al-Misriyah. Laqad ja'ala Ibnul Hajj lubsal imamati minal mubahat. Kata Ibnul Hajj, maka imamah itu minal mubahat. Lianna dzalika fi'lun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yathar fihi makna al-qurbah. Jadi boleh-boleh saja. Karena tidak ada kejelasan kurbah, bal yadharu makna al-'adah wa tabi'ah kal akli wa surbi wal libas. Kalau ada kurbah kan bisa saja sunnah, bisa saja wajib. Kalau kurbah, karena di situ tidak ada kejelasan kurbah dalam memakai imamah, maka tidak bisa dihukumi sunnah ataupun wajib. Bal yadharu makna al-'adah, hanya adat saja, Tradisi, kebiasaan saja. Biasa. Wa tabi'ah kal akli wa surbi wal libas. Sebentar Ustaz, kurba itu sebenarnya, mohon maaf, kurba itu apa Ustaz ya? Karena tidak semua penonton tahu gitu, apa itu kurba gitu. Kurba itu pendekatan diri Kepada Allah. Kurba, pendekatan diri kepada Allah. Jadi yang bagi lana al-qurbatu ila Allah fi kulli hal, dalam berakhlak, dalam berpakaian, dalam ibadah, semuanya. Dalam semua hal gitu. Dalam semua hal. Baik, barangkali ada yang perlu disampaikan lagi. Saya pikir itu sudah sangat lengkap dan saya sih cukup tercerahkan gitu. Jadi yang pada awalnya saya katakan itu isu, sekarang saya sudah bisa menyimpulkan bahwa memakai sorban itu tidak haram gitu. Artinya benar-benar isu gitu. Kalau ada yang mengatakan isu yang digiring itu adalah bukan isu karena sebab tasabuh, tapi talbis gitu ya. Yang memakai sorban yang pada sejatinya ada niatan yang tidak baik gitu. Ada niat jelek gitu. Misalnya bisa biar dikatakan haji gitu, biar dimuliakan. Itu yang membuatkannya haram. Bukan karena tasabuh dengan orang yang haji. Kalau tasabuhnya dengan orang haji bahkan dianjurkan Ustaz. Karena orang haji itu adalah orang yang mulia. Umumnya adalah orang yang mulia. Ya seperti halnya al-imamah itu kan hukum asalnya minal mubahat kan. Sesuatu yang mubahat itu bisa menjadi haram kalau ada niatan haram, seperti makan. Makan untuk saya nanti bisa kuat untuk carung benorek. Itu dari mubah akan menjadi haram, akan menjadi sunnah, akan menjadi kurba, akan menjadi kebaikan ketika makan nanti untuk kita kuat untuk mengaji ke siapa, ke guru kita. Baik, saya rasa itu sudah saya cukup. Kalau boleh saya simpulkan, ini ada tambahan dari kitab yang karena ini banyak santri-santri punya kitab ini. Ada tambahan bahwa lubsul imamah itu min adatil muslimin, bahkan min sunnatil mursalin. Di dalam kitab Faidul Qadir Sarah Jami'us Shaghir, qala wal imamatu sunnatul mursalin wa adatul anbiya wassadah. Waqad sahha 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yalbasul muhrim al-qamisa wal imamah, fadalla ala annaha kanat adatan umiroh bijtinabiha halal ihram wa suri'ah kasfur ra'si ijlalan lidil jalal wa sunanuha, adapun sunnahnya imamah ayakuna ala qadil hajah,
ketika hajatan wala yu'zimuha maka merajah da imamah jarajanallu. Ini di sini jelas sekali bahwa imamah itu termasuk sunnatul mursalin. Sunnatul mursalin kuwa ialah banyak utusan dan adatnya anbiya juga sahadat. Terbukti bahwa itu adalah adat ketika orang itu berihram tidak diperbolehkan memakai imamah. Tidak diperbolehkan memakai imamah. Terbukti bahwa itu adalah adat. Cukup. Ya. Baik, kalau dirasa itu sudah cukup dan menurut saya itu sudah lebih dari cukup ya. Itu lebih sangat luar biasa sekali, itu sangat mencerahkan sekali ya, bahwa yang perlu para sahabat pemirsa ketahui bahwa memakai imamah itu adalah tradisi ya. Tradisi orang-orang Islam dan tradisi mursalin ya. Tradisinya apa itu namanya? Utusan-utusan Allah gitu. Dan itu hal yang baik. Dan tidak ada ibarat yang secara spesifik hukum memakai surban itu sunnah gitu. Artinya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu nggak ada gitu. Nggak ada. Iya, cuma tadi sudah disampaikan oleh beliau secara spesifik nggak ada gitu. Cuma dikatakan baik ya, dikatakan baik. Ada sih sebenarnya tadi ada hadis-hadis yang mungkin menganjurkan memakai sorban, tapi dhaif gitu Ustaz ya. Ya, kebanyakan hujah untuk menghukumi bahwa lubsul imamah itu adalah sunnah. Karena ahadithuhu dhaif. Baik, itu saja yang mungkin bisa disampaikan ya. Saya tegaskan kembali lagi bahwa memakai imamah itu hukumnya mubah. Ya. Kalau mubah berarti bergantung bagaimana kita meniatinya. Kalau niat kita memakai surban baik, maka bisa jadi baik. Kalau niat kita memakai surban buruk, jelek, dan lain sebagainya, maka akan menjadi buruk. Bahkan di kitab Jamal itu, kalau seumpama dengan memakai surban, itu bisa orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa diikuti. Itu bahkan dianjurkan, bahkan itu sampai pada taraf wajib. Di kitab Jamal disebutkan di situ. Masalah kita mau mencegah seseorang yang melakukan keharaman. Ini kalau mencegah dengan tidak memakai surban ataupun aksesoris orang-orang yang nampak kiai yang mulia itu tidak diikuti. Tak noro orang itu. Artinya pakun lapui kepada haram. Merintah ke kebagusan surah baca. Atau mentang ngakui surban. Maka pakai surban wajib. Memakai surban wajib itu ada di Jamal. Oh, keren. Jadi artinya misal bisa dikatakan perlulah para dai gitu ya memakai sorban gitu ya. Yang bagi ya memang di situ ada anjuran yang bagi para kiai itu untuk memakai memakai siamal azimah. Maksudnya apa ya? Pakaian-pakaian yang menunjukkan itu mulia. Biar tampak berwibawa. Biar tampak berwibawa dan memuliakan ilmu. Iya, jadi perlu juga ya para pendai kalau misalnya sedang berdakwah untuk mengajak kebaikan dan melarang keburukan, kejelekan, itu memakai sorban. Maka tadi disebutkan dalam Jamal seperti yang Ustadz sebutkan tadi, ketika itu lebih bisa memengaruhi umat kebanyakan ketika pakai sorban, lebih berwibawa. Ya, lebih berwibawa itu bukan ditakuti, bukan, tapi lebih kelihatan berwibawa ketika dia mengajak kebaikan, maka lebih berpengaruh, lebih bisa memengaruhi gitu. Jadi untuk itu bahkan bukan sekedar sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Bahkan wajib di situ. Keren. Tapi di sini saya tidak bawa ibaratnya yang jelas di
perlu dicatat itu di Jamal ala Sarhil Minhaj, Kitabus Shalah Faslun fil Libas halaman 91. Ini terpotong, tidak lengkap. lengkap. Baik, itu mungkin para sahabat pemirsa yang ada di rumah barangkali ingin tahu sahifahnya dan kitabnya sudah disebutkan barusan, bisa dicek sendiri gitu. Iya. Kebenarannya, cek Iya. dan recheck. Ya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan untuk segmen kali ini. Masih di segmen haji dan umroh, dan sekarang sudah pulang haji gitu kan. Itu sudah kita kupas tuntas ya. Mudah-mudahan yang kita Ustadz Dina dulu bisa melaksanakan haji tahun ini, amin ya. Amin. Dan saya juga dan yang nonton juga mudah-mudahan bisa melaksanakan haji tahun ini, amin. Kita bersama-sama rombongan ikut beliau gitu. Ya, amin. Amin, amin. Dan pakai sorban bareng-bareng. Insya Allah. Yang penting niatnya bukan niat liljah ya. Iya. Iya, tapi niat. Apalagi di sholat itu tidak di sholat itu kan memang disunahkan pakai surban, bahkan di atas surban itu apa namanya juga disunahkan, di Fathul Mu'in ada Egel itu. Egel. Iya. Itu disunahkan nih. Iya. Terus pakai rida, selendang. Seperti yang Ustadz pakai. Iya, itu tidak perlu orang yang berhaji itu. Maksudnya walaupun tidak haji, kesunahan memakai surban itu bagi orang yang bersolat itu tetap disunahkan walaupun tidak haji. Istilahnya tajamul gitu Ustaz ya. Ya biar nampak berwibawa. Bahkan kalau khotib pembaca khutbah itu lebih baik, ditambah lebih baik, lebih baik dia kelihatan lebih komis, pakai jubah. Ya. Itu memang dianjurkan, di kitab-kitab fikih itu dijelaskan. Bahkan kalau datang khotib itu ke masjid, jangan langsung berkumpul dengan jamaah itu, langsung masuk ke kamar, memang disiapkan untuk kamarnya biar nampak haibah ketika nanti keluar menyampaikan khutbah. Iya, betul. Dan kalau sudah berwibawa, apa yang disampaikan kan mestinya diikuti, berpengaruh terhadap orang-orang yang disampaikan. Ya, karena sudah malam, saya sudah ngantuk. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi sungguh banyak terima kasih ya. Banyak terima kasih. Dan saya sebagai tuan rumah tidak bisa membalas lebih dari yang sudah saya hidangkan ini apa adanya. Mudah-mudahan di segmen-segmen berikutnya bisa mengundang Ustadz dengan apa itu namanya, suguhan yang lebih spesial Ustadz. Mohon doanya Ustadz. Amin. Insyaallah. Oke, baik, saya ucapkan sekian terima kasih, sampai jumpa di segmen berikutnya. Tetap ikuti Sang Pemulung Media yang tentunya akan mencerahkan Anda sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.